Dan saya yakin ingin membuktikan di tempat ini, sekalipun tidak semahal di sana, tetapi kualitas kita bisa menyamai mereka. Suatu saat Pak Nasir kemudian kita balong ke Kalimantan Selatan. Di sana itu masuk pelatihan, ada guru-guru SMA. Lalu pengurusnya bilang, Pak Nasir, nanti saat istirahat kami mohon jenengan datang ke SD, namanya SD Hasbunoto, di sana terbesar di Kalimantan. Kita dijemput dari tempat pelatihan itu, kemudian observasi ke ruang kelas, dan saya kagetnya luar biasa. Saya lihat semuanya pada istirahat, dan tepat saya ingat betul, di ruangan itu ada tulisan kelas 4B. Saya masuk ke ruangan dari pintu ini ya. Saya masuk ke ruangan, di situ itu ternyata ada 6 anak. Ada 6 anak, dia nggak istirahat, keluar mungkin sudah selesai dan nggak ada gurunya. Tapi anehnya, ketika saya masuk itu, mereka semuanya berdiri. Ada yang bawa pesawat terbuat dari kardusnya aqua. Jadi disobek-sobek, disileti begitu sampai dari pesawat. Ada yang bawa kertas, ada yang bawa buku. 6 orang itu tiba-tiba berdiri di depan kami dan mereka yang mengucapkan salam. Assalamualaikum begitu, dan akhirnya kita jawab. Saya kaget dengan teman saya namanya Ustadz Aris. Loh, ini anak kelas 4, ada tamu yang tidak dikenal, tapi dia berdiri, dan setelah berdiri menyambut kita itu untuk mengucapkan salam. Setelah itu saya yang ditanya, anak kelas 4 itu, kelas 4 SD, dia itu bertanya begini, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustaz, mohon maaf, dari mana? Begitu. Akhirnya kita jawab, alhamdulillah kami dari Surabaya. Namanya siapa Ustaz? Anak kelas 4 ya. Namanya siapa Ustaz? Saya jawab, saya namanya Ustaz Khairun Nasib, dan ini Ustaz Aris Setiawan. Dia lalu bertanya, Ustaz, di Jawa Timur itu ada perguruan tinggi negeri, jumlahnya berapa? Akhirnya saya jawab, ada Universitas Airlangga, ada Universitas Surabaya, ada Institut Teknologi 10 November, ada UPN, ada UINSA, ada UNESA, dan juga ada Universitas Diponegoro Madura, ada juga IAIN Madura, ada banyak. Tapi yang terkenal di Surabaya apa saja? Begitu. Anak kelas 4. Lalu saya jawab, ada UNER, ada UPN, ada ITS, ada UNESA. Dan dia kemudian bertanya, Ustaz, kalau besok ketika saya besar lalu ingin membuat pesawat seperti ini yang benar-benar pesawat, itu kuliahnya jurusan apa? Saya mendengar itu begitu, ini anak kelas 4 kok begitu pahamnya tentang masa depan. Kira-kira siswa-siswi SMP Dr. Mustaqim Romli, panggilan kerennya adalah SMP DR MR. Panggilan kerennya gimana? Pak Pembina? Maksudnya sebutan singkatnya yang gampang. SMP belum punya. Oh, belum punya. Wes enaknya gimana? Apakah SMP Dr. Mustaqim Romli kan panjang? Kalau mau disingkat, tak lihat di FB-nya itu ada SMP DR Dr. MR. Jadi SMP Dr. MR itu adalah nama akronimnya. Oke, kira-kira siswa-siswa ini kalau ada tamu yang datang, pengawas misalnya, beranikah kita mengucapkan Assalamualaikum, dari mana Pak? Oh, ketemu siapa? Berani begitu? Berani begitu? Siap, berani. Berani?
saya bilang cek, maka berarti tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang ceknya 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang ceknya 3 kali, tepuk tangan 3 kali. Berapa kali Anda tepuk tangan disesuaikan dengan berapa kali saya bilang cek. Pokoknya 1 jam ke depan kita relax, kita nyantai, kita tertawa bersama, kita adalah teman di tempat ini. Dan tepuk tangan ya, nggak boleh ada yang kancing. Nek cepet ya cepet bareng, nek agak lambat ya agak lambat. Pokoknya tepuk tangannya iso 1 hentakan, prop, selesai. Ingat, kalau saya bilang cek maka berarti tepuk tangan sekali. Kalau saya bilang ceknya 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Berapa kali Anda tepuk tangan disesuaikan dengan berapa kali saya bilang cek. Tes. Cek. Yo, siapa sih kari lah? Biar sep-sep. Cek. Cek. Cek cek. Cek 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 cek. Alhamdulillah lulus. Kalau saya bilang boom berarti kita tepuk paha kita. Coba boom, 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 boom. Mantap, ini sampai bergetar lantainya. Nah sekarang gua cek sama boom, konsentrasi, fokus. Boom, boom, cek, 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 boom, cek, boom, 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 cek. Sing belakang sore bantu. Ulang, fokus, konsentrasi. Kalau cek tepuk tangan, kalau boom tepuk tangan kita. Boom boom cek, cek cek boom, cek boom 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 cek. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah sekarang coba pakai ritme yang didengarkan itu enak. Boom boom cek, boom boom cek. Biasanya ini ada yang pengen cepat dan akhirnya semuanya jadi cepat. Pertahankan ritmenya sama. 1, 2, 3 mulai. Terus agak lambat sedikit. Oke. Aku datang ke sini. Silakan ikut. Diulang. Aku datang ke sini. Aku datang ke sini Hanya untuk belajar. hanya untuk belajar. Siapa yang menghalangi? Siapa yang menghalangi Akan aku hadapi. akan aku hadapi. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti sukses. Aku pasti sukses. Oke, terima kasih. Siswa-siswi SMP Dr. Mustahil Romli, apa kabar siang hari ini? Ini kayaknya belum pernah dilatih sama pembinanya ini. Semuanya ikuti saya. Sret. Mumio. Ini boleh rame rek? Gak apa-apa. Sret. Ha! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Visi SMP ini apa? Papan air kita karakter. Terus? Oh, oke. Alhamdulillah, mapan IT dan karakter. Oke ya. Mapan IT itu berarti logika numerasinya hebat. Itu kita tandai dengan begini. Jadi gerakan yang pertama adalah Alhamdulillah, mapan IT dan berkarakter. Oke ya. Semua yang punya tangan di tempat ini wajib ikut pengumuman. Yang punya tangan semuanya ikut. Jadi kalau saya tanya kabar, apa kabar siang hari ini? Jawabannya adalah Alhamdulillah, mapan IT berkarakter. Oke.
Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, makan hari Oke, skornya masih 85. Saya ingin skornya 99 sampai 100. Oke, semangat, fokus, sigap. Oke. Siswa-siswi, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, makan hari Siswa-siswi, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah, makan hari Hitungan ketiga semuanya berdiri. Saya belum tak hitung. Semangat. Yang sudah berdiri itu tandanya semangat 45. Tepuk tangan dong. Yang masih duduk itu tandanya fokus dan konsentrasi. Nah, kalau saya nanti bilang berdiri atau bilang stand up please, maka jawabannya adalah sup sambil bilang yes sir, gitu ya. Jawabannya kompak, gerakannya juga kompak, biar sat-sat seperti Android. Ya, oke. Hitungan ketiga semuanya berdiri. Oke, stand up please. Yes, sir. Sok gitu loh. Jadi berdiri sok sambil bilang yes sir. Ya. Sit up please. Oke, terima kasih. Saya ingin kita itu seperti Android. Ngadeg itu langsung set. Bareng semuanya duduk juga begitu. Biar kualitas kita itu seperti Android. Oke, coba ya. Oke. Stand up please. Yes, Sit up please. Oke. Password yang ketiga, kalau saya bilang tepuk satu, maka kita tepuk satu sambil bilang wek. Kalau tepuknya dua, berarti weknya dua. Kalau tepuknya tiga, weknya tiga. Dicoba. Tepuk satu. Tepuk dulu baru wek. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke, terima kasih anak-anak yang hebat. Cara duduknya juga seperti orang yang hebat. Terima kasih anak-anak yang hebat. Cara duduknya juga menandakan dia hebat. Tangan kanan diangkat. Seret. Semuanya dilipat. Kelingking dikeluarkan. Yang di ruangan ini boleh ikut latihan asam urat. Satu. Imunio. Satu. Dua. Dua ya jari tengah dan jari manis. Jari tengah dan jari manis. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat jadi ada sih ditekuk. Empat. Lima. Empat. Masuk sana kok bisa samurat. Empat. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima.
4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kalau saya lihat dari wajah-wajahnya ini gobit. Gobit itu ingatannya kuat, mau ngapalkan kitab, ketokane pinter-pinter. Mau menghafalkan Quran, ketokane juga gampang karena gobit. Nah, kita buktikan kegobitan kita. Saya akan membacakan angka 4 baris, deretnya hanya 4, 3, dan 2. Ingat, saya hanya membacakan sekali dan ingin membuktikan di tempat ini itu ingatan yang kuat. Baris yang pertama 1, 2, 3, 4. Baris yang pertama. Baris yang kedua 5, 4, 3, 1. Dimasukkan ke pikirannya. 5, 4, 3, 1. Baris yang ketiga 2, 3, 4. Dan baris yang keempat 5, 1. Sebelum kita semuanya ngecek siapa di antara Anda yang berkenan angkat tangan dan bisa mengingat angka yang saya sebutkan tadi. Kalau yang di sana anak kelas 4 SD berani bertanya, berani menjawab, mosok arah SMP gak berani. Angkat tangan, sebutkan angka. Angkat tadi loh, 4 baris. Ayo, siapa yang mau nyoba? Lima, 4, 3, 2, 1. Siapa yang mau nyoba? Iya. Boleh dong? Boleh tahu namanya siapa? Tiro. Tadi bosnya bilang gagal itu biasa. Yang penting berani mencoba, dan yang berani mencoba itu keren. Kita beri tepuk tangan. Baris yang pertama, sip. Baris yang kedua, oke. Baris yang ketiga, yes. Baris yang keempat, 5-1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita bareng-bareng. Baris yang pertama, 1, 2, 3, 4. baris yang kedua, 5, 4, 3, 1. baris yang ketiga, 2, 3, 4. baris yang terakhir, 5, 1. oke. Cara bacanya begini: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Bener dong? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Tangannya diangkat yang kanan. Kita akan melafalkan angka sambil menggerakkan jari kita sesuai dengan angka yang muncul. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5,
satu, 5 4 3 1, 2 3 4 5 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Orang sing ahli 1 2 3 4 jadinya nggak bebas. Jadinya dong. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik, kita akan lihat sekilas gambar ini. Gambar ini itu mungkin Pak Kasih melihatnya sudah ke 250 kali di tempat yang berbeda. Ya. Nah, yang pertama ini namanya Riana Helmi. Dia usia 16 tahun, beranjak ke 17 tahun. Tetapi saat itu sudah menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. 16 tahun yang mestinya mereka mungkin masih SMA, dan ternyata dia sudah menjadi mahasiswi Fakultas Kedokteran di UGM, kampus yang terkenal. Yang kedua, ini Ken Sutanto, aslinya Surabaya, kuliah S2 di Jepang, dan doktornya itu menyelesaikan 4 gelar. Padahal nek dihitung SMP itu 3 tahun, Alia 3 tahun, S1 4 tahun atau 3 tahun setengah, S2 2 tahun, S3 4 tahun. Dan ternyata dia itu lulus 4 doktor. Yang terakhir ini ada Nelson Tansu, Jepang juga, usia 27 tahun, sudah profesor, sudah lulus. Pertanyaannya, siapa di antara kita itu yang kepingin sukses di usia muda? Silakan Anda angkat tangan. Oke, alhamdulillah semuanya angkat tangan. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, kepingin masa depannya berantakan? Gak ada ya? Oke, gak ada. Dan pertanyaannya lagi, kira-kira yang berhak sukses dan berhasil itu apakah mereka yang SPP-nya mahal seperti saya katakan tadi, atau kita yang di tempat ini itu juga berhak sukses, berhasil? Sepakat ya? Jadi kita semuanya, mohon maaf saya katakan, berhak sukses. Mereka yang di sana, yang di Surabaya, yang di Lamongan Kota, mereka yang di Jakarta, sama di tempat ini, di Yayasan Pondok Pesantren Robotul Muta'abidin, sama juga berhak mendapatkan kesuksesan itu. Karena kesuksesan adalah milik semua orang. Kenapa bisa begitu? Apakah kita itu juga hebat? Coba kita lihat. Kita akan lihat sebentar.
Tangan dong. Oke. Adik-adik, saat kita selesai melihat video tadi, kita bisa belajar apa dari peristiwa pertama? Oke. Satu, pantang menyerah. Yang kedua, terus berusaha. Terima kasih jawabannya, saya senang dibantu. Ada lagi? Oke, awalnya dia gagal, lalu kemudian naik. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Terima kasih, senang sekali di sini sudah membantu saya untuk menjawab. Apalagi kita bisa belajar apa dari tayangan tadi? Ada lagi? Adik-adik, saat kita melihat Vietnam tadi itu, awalnya dia nggak pede untuk bisa naik, sehingga yang dia lakukan itu adalah mencari alat bantu. Dan alat bantu inilah yang ditancapkan ke gunung es, ke kanan dan kiri. Akhirnya dia bisa naik. Oke, saat dia naik, tiba-tiba alat bantunya ini lepas. Dan ketika lepas, ya Allah, tanpa sengaja refleks, jarinya ini, cengkramannya ini ternyata lebih efektif daripada alat bantunya. Oke ya. Apa yang terjadi saat itu? Kemudian muncul confident, muncul percaya diri. Dan apa yang dia lakukan, akhirnya naik itu dia sangat santai, sangat rileks. Bahkan sebelum mencapai puncak, akhirnya dia selebrasi. Yo salto, yo merebahkan, membanting tubuhnya, dan akhirnya gunung es itu kemudian tidak imbang dan roboh. Dan dia hanya menikmati puncak itu sebentar. Apa kaitannya dengan diri kita? Kita itu modelnya itu ada dua hal. Ada yang siswa itu kita itu tidak percaya diri, padahal dirinya itu sebetulnya pinter, hebat, tapi dia nggak percaya diri. Ada siswa itu yang dia itu terlalu percaya diri. Dan apa yang terjadi? Dia itu kemudian gampang no. Sekolah juga digampang no, belajar digampang no, datang tepat waktu digampang no, karena merasa dia hebat. Maka tugas kita sebagai pembina, tugas kita sebagai siswa itu mengatur keseimbangan. Yang dia belum confident, diyakinkan bahwa mereka punya potensi yang besar. Mereka yang terlalu percaya diri perlu direm saiki. Podo karo mobil itu ono rem, ono gas. Kalau gas itu fungsinya adalah untuk menyempatkan, tapi kalau rem kendalinya untuk mengontrol keseimbangan. Dan sebetulnya kita ini semuanya itu adalah hebat, karena kita akan belajar dari yang namanya lebah. Lebah ini menjadi nama surah di dalam Al-Quran. Apa itu? Surah di dalam Al-Quran yang artinya adalah lebah. An-Nahl. Itu
surah di dalam Al-Quran yang mencerminkan hewan yang kecil, tapi dia luar biasa. Luar biasanya adalah yang dia keluarkan itu adalah madu yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan orang, untuk membantu orang lain menjaga staminanya. Dan hebatnya lagi, yang dia konsumsi itu adalah sesuatu yang baik, mesti thayyibah, sesuatu yang baik yang baru dikonsumsi, dari bunga, dari dedaunan. Dan di Jerman itu pernah ada dokter spesialis rematik atau limu, itu cara menyembuhkannya dengan cara disengat oleh lebah dengan teknik tertentu. Jadi orang sakit kakinya nangkap lebah kemudian ditukno, dan itu ternyata kesembuhannya luar biasa. Tapi tentu ini itu hanya dilakukan oleh orang yang profesional dan nggak boleh ditiru. Oleh orang koncong loro sirahe dulu terus gelek tawon mari kudu ditukno, cuma abodo tapi kayak sesuatu. Jadi ini profesional. Nah ternyata ini loh lebah itu diberikan keistimewaan Allah itu hanya 25 otak, sel otak. Dikit 25 itu loh, dia itu menjadi orang yang luar biasa. Sampai sahabat kali itu pernah berpesan, kunu finas, karena melafi toiri. Keberadaanmu di antara manusia jadilah seperti lebah. Keberadaan SMP ini di antara siswa yang lain yang ada di Lamongan, jadilah seperti lebah di antara burung-burung yang ada. Kunu finas karena melafi toiri. Indah mulai seminal toiri syai'un ila wa huwa yastadrifuha. Ada kecenderungan burung-burung itu meremehkan, merendahkan lebah karena postur tubuhnya burung lebih besar dan burung itu lebih bisa menjangkau jangkauan terbangnya lebih tinggi. Dan dia merasa hebat daripada lebah. Lebah cenderung yang namanya diremehkan. Kunu finas karena lafitoi. Indah mulai seminal toiri syai'un ila wa huwa yastadrifuha. Lau ya'lamu tayru ma fi ajwafiha minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Kalau seandainya burung itu tahu bahwa yang dibawa oleh lebah itu menyimpan banyak keberkahan, maka saat itulah mereka yang akan pernah meremehkan lebah. Sama kalau mereka di luar sana itu tahu bahwa siswa-siswi SMP di sini karakternya bagus, IT-nya mapan, prestasinya luar biasa, itu akan membuat mereka siswa yang ada di luar sana akan gentar menghadapi kita semua. Dan lebah itu hanya diberikan 25 sel otak. Kita ini diberikan 7.000 sel otak. Maka semua siswa di tempat ini itu adalah hebat. Dan yang saya katakan tadi, semuanya berhak sukses. Tapi orang sukses itu kelihatan dari penampilannya, dari wajahnya, dari cara duduknya itu kelihatan. Orang-orang hebat itu cara memperhatikan ketika diberikan materi saja itu sudah kelihatan. Dan coba, apa yang bisa dilakukan oleh lebah, manusia juga bisa membangun. Tempat ini juga dibangun oleh manusia. Merawat tempat ini juga sehingga bersih begini, itu juga karena manusia. Yang bisa dilakukan lebah, kita juga bisa melakukan. Mengumpulkan, hari ini Anda di tempat ini, itu karena dikumpulkan oleh orang. Berkomunikasi, lebah itu kalau komunikasi hanya satu, paling ngamuk ya sampai bentuk. Tapi cara komunikasinya itu begitu, dan kita itu luar biasa. Bahkan nggak pakai ngomong itu, nggak pakai ngomong itu kita paham maksudnya.
Makanya dari cara duduk, dari ekspresi itu kita bisa tahu, karena sebetulnya kita bisa menangkap pesan. Contoh, Anda saat sekolah, kemudian ada guru yang masuk dan ruangan itu bersih. Lalu gurunya itu begini, nggak pakai ngomong. Itu tandanya guru itu mengapresiasi atau malah sebaliknya, mengapresiasi, senang. Tapi kalau guru masuk, ada siswa kok malah main HP terus, kemudian dilihat terus begini, itu tandanya apa? Sebaliknya tahu begitu. Jadi kita itu lo tahu, sekalipun dia nggak ngomong itu tahu. Kalau ada siswa yang ketemu kiainya, kemudian duduknya begini, sambil postur tubuhnya begini, merunduk begini, orang itu jadi tahu bahwa dia itu tahu, dia itu menghargai kiainya. Tapi kalau ada santri di depan kiainya atau di depan bosnya, kemudian duduknya begini, coba orang jadi tahu bahwa dia sudah tidak menghargai kiainya. Makanya saat kita sekolah, saat acara dimanapun, tunjukkan bahwa kita itu menghargai kepada orang. Dan itulah tanda-tanda orang bisa komunikasi. Semuanya paham. Itu Bapak pembina itu sudah nikah semuanya? Belum ya. Maka kalau ada di WPL sana, misalnya ada di ujung sana ada Arif, di ujung sana ada Luna Maya. Setelah itu Luna Maya begini, tercium, pasti paham maksudnya apa. Padahal nggak pakai ngomong. Padahal mohon maaf nggak pakai ngomong. Jadi itu hebatnya kita. Terus menghitung, menari, membedakan. Kita loh nggak pernah salah membedakan. Mana kepala sekolah, mana wali kelas kita, mana wakil kesiswaan, kita nggak pernah salah membedakan. Dan besok kalau sudah saatnya nikah dan sudah berumah tangga, istri itu juga nggak akan pernah salah membedakan suaminya dan suami orang. Termasuk kita juga nggak akan pernah salah membedakan mana calon suami kita dan mana calon suaminya orang. Kalau dia pura-pura nggak tahu dan membagi orang lain, pura-pura nggak bisa membedakan, itu semua jodoh. Karena kita itu sejatinya mohon maaf, ini kita bisa semuanya. Oke, 1, 2, 3 berdiri. Stand up please. Oke, saatnya berhitung. Berhitung ya, 1 sampai 3. Setelah 3 kembali ke 1 lagi. 3. Sini nih. 1, 2. Oke. Saya cek. Masih ingat nggak siapa yang tadi menyebutkan angka 1 boleh angkat tangan? Oke. Yang menyebutkan angka 2? Oke. Yang menyebutkan angka 3? Oh, masih ingat ya. Yang putri ini menghitungnya 1, 2, 1, 2. 2. Oke. Yang menyebut angka 1, semuanya angkat tangan. 1,
yang menyebut angka 2. Oke, terima kasih. Saya akan menghitung 1 sampai 10 atau sebaliknya, 1 sampai 10, dan pastikan nanti yang laki-laki 1 kumpul 1, 2 kumpul 2, 3 kumpul 3. Yang perempuan, yang siswi 1 kumpul 1, 2 kumpul 2. Dan saya ingin hitungan 1 sampai 10. Yang 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, membuat lingkaran. Yang lingkarannya itu rapi, lingkarannya lurus, rapi, dan dilihat itu enak. Bukunya di bawah, langsung nanti duduk membuat lingkaran. Saya akan menghitung, pastikan 1 sampai 10 dan semuanya duduk melingkar di kelompoknya masing-masing, rapi dan simetris, lurus. Persiapan 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Duduk melingkar, silakan duduk melingkar. Lingkarannya yang rapi, nanti di foto juga bagus. Oke, duduknya rapi, melingkar. Bukunya ditata serapi mungkin. Bukunya ditata serapi mungkin, posisinya sama. Oke. Berikutnya jempolnya ke depan, dipepet mengoncoy sampai buat lingkaran di jempol itu ya, lingkarannya juga indah. Silakan difoto nanti. Silakan merapat dulu sampai membuat lingkaran, dan lingkarannya rapi. Apa lingkarannya rapi, agak rapat lagi sampai benar-benar membentuk lingkaran di tengahnya. Oke, tangannya merapat, tangannya tidak penuh sampai nempel, dan di tengahnya itu membentuk lingkaran sing cantik lingkarannya. Ditahan dulu, semuanya begitu. Ditahan dulu, akan saya kasih komando. Oke. Oke, silakan gabung. Oke, sama pembina sudah difoto semuanya. Berikutnya, tangannya dilepaskan dan kedua kaki kita ke depan. Dan di tengahnya membentuk lingkaran yang indah. Silakan difoto dari atas. Sambil jempolnya ke depan. Terima kasih. 1, 2, 3. Saya akan menghitung 1, 2, 3 dan posisi kita kembalikan posisi normal. Persiapan 1, 2, 3. Set. Duduk. Nah, kalau saya bertanya, pertanyaannya adalah siapa
adalah sambil tangannya ke depan begini, jempolnya dikeluarkan dan bilang sip deh, gitu ya kan? Bertanda bahwa kita siap menerima tantangan. Siap menerima tantangan? Sip deh. Oke, tantangannya adalah saya ingin ada 4 orang yang ke depan dan harapannya di setiap kelompok, karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti setiap kelompok ada 1 yang berkenan ke depan. Saya akan menghitung, ditanya aja siapa yang berkenan. Oke, persiapan 5, 4, 3, 2, 1 ke depan. Oke, di sebelah kanan saya. Oke, terima kasih. Kok nggak tepuk tangan sih? Boleh geser agak merenggang, terus ya. Oke. Boleh di depan kenalan namanya siapa, dia kelas berapa. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairul Nasir. Dia kelas berapa? Dari sebelah kiri saya. Mau Pak Mik? Oh, bisa. Oke. Sebelah kiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sofia. Asal saya dari Payaman. Saya kelas 9. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ana dari Singapuria Rafi dari kelas 9. Asal saya dari Kalimantan. Kalimantan mana boleh tahu? Oh, Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Samarinda. Alhamdulillah, saya juga sudah pernah ke Kalimantan Timur, termasuk ke Botang itu Kalimantan Timur. Di sana ada yayasan namanya Yabis. Saya pernah ke sana. Oke, sebelah kanan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelas 9. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdullah, asal Payaman, kelas 8. Oke, namanya Mas Marzuki. Marzuki ya. Ya, nama panjangnya Muhammad Marzuki Aska. Ketua PBNU itu namanya juga Kiai Marzuki. Paling kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Lupa, asal dari Bulun, dari kelas 9. Oke, alhamdulillah kelas 9 mayoritas. Hari ini ada tantangan bagi Anda. Siap terima tantangan? Siap deh. Siap terima tantangan? Siap. Boleh geser ke sebelah kiri sebentar. Ini rahasia. Rahasia teman Anda di sebelah kanan itu nggak perlu tahu. Oke ya. Lihat saja. Nanti akan saya kasih kode. Kalau sudah 1, 2, 3, jadi khusus putri ke putri. Ya, putri ke putri. Kalau sudah paham, ya, rahasia. Sudah paham? Oke, ini rahasia. Nggak boleh ada yang sana juga nggak perlu tahu. Oke. Mohon maaf.
Oke, sudah paham? Sudah? Mas Yuki, sudah dong? Rahasia Mas ya. Oke, saya akan menghitung 1, 2, 3 sampai 5. Waktu Anda sebisa mungkin hanya 10 detik lah. Selesai. Menghitung 1 sampai 5, Anda bergerak dan hitungan 1, 2, 3, 4 sampai 10, Anda kembali ke sini tanpa berbicara. Persiapan. 1, 2, 3, 4, 5. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah. Saya tadi lupa nama panggilannya saja. Aulia. Panggilannya Mbak Aulia. Mbak Sofi. Mas Wafi. Mas Aska. Mas Wafil. Saya tanya, Mas Wafil, saat temennya tadi itu saya ikut 1, 2, 3, 4, 5, semuanya lari bergerak. Mas Wafil sebetulnya bingung apa tidak? Yes, terima kasih membantu saya bingung. Yang lain, ketika saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5, bergerak dan giliran Mas Wafil ini bingung. Kenapa? Jawabannya adalah karena yang di sana itu ada tulisannya. Giliran Mas Wafil itu tidak ada tulisannya sama sekali. Tapi kita akan belajar dari peristiwa ini. Coba kita tanya, Mbak Aulia, tadi melakukan apa? Nggak usah. Datangi. Oke, datangi 10 orang teman, saling memberi hormat. Karena nggak berbicara, akhirnya temannya semuanya begini. Oh, Mbak Sofi, tadi melakukan apa? Oh ya, merapikan baju kemudian angkat tangan. Oke ya, Mas Kavi, tadi melakukan apa? Oke, menyentuh jendela sebanyak 5 dan berikutnya hormat pada jendela. Mas Aska, jabat tangan dengan sopan kemudian memberi hormat. Jumlahnya berapa? 10. Mas Wafil, ini kebetulan nggak ada tulisannya. Tapi hebatnya, ketika temennya lari, Mas Wafil ini mengambil inisiatif untuk lari dan duduk ke kelompoknya. Tapi yakin dia bingung. Bingungnya saya mau ngapain? Gitu kan? Ketika saya ikut 1, 2, 3, 4 kembali, begitu. Ini adalah contoh orang yang sekolah dan dia cita-cita dan impiannya tidak kuat, tidak jelas, maka dia akan merasakan seperti Mas Wafil. Ini contoh. Tapi kalau ada siswa sini, dia masa depannya jelas,
SMA di tempat ini atau keluar, besok saya kuliah fakultas kedokteran. Setiap kuliah itu sudah seperti tadi itu, dia melakukan, berhasil dan tidak itu bisa dikontrol. Maka kalau ada siswa dia itu nggak jelas impiannya, nggak jelas dia mau kemana, maka nasibnya akan seperti Bang Taufik. Ini hanya contoh membuktikan bahwa ini loh. Dan sekarang pertanyaannya, Anda itu sudah seperti yang 4 tadi itu atau seperti Mas Taufik yang dia nggak punya impian? Makanya saya suatu saat Mas datang ke pesantren namanya Juwani di Krian. Itu kiainya motivator juga. Saya diundang ke sana, anak kelas 12. Kemudian saya masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, tak lihat itu ternyata semuanya ada tempelannya. Ada tempelan, misalnya Sri Wahyuni 3 tahun yang akan datang mahasiswa psikologi UNER. Ada lagi saya lihat di sana itu misalnya Aska besok kuliah di UI Jakarta. Apa yang terjadi? Setiap hari itu akan seperti 4 orang tadi itu. Kalau kita itu sudah nulis besok saya dokter, maka setiap sekolah itu akan begini. Tuh, saya kan dokter, mosok kok aku terlambat. Saya kan calon dokter, mosok PR data kan jatuh. Saya kan calon dokter, mosok IPA saya itu kesulitan. Ini loh. Tapi kalau kita itu masih abstrak, di pikiran kita itu nggak ada sesuatu, ya seperti Mas Taufik tadi itu. Tapi ini hanya contoh, dan hebatnya dia itu adalah ketika yang lain lari melakukan aktivitas, tiba-tiba lari di tempat ini, kembali ke kelompoknya, terus duduk. Nah, ini adalah inisiatif, padahal nggak ada tulisannya dia mau ngapain. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk ya. Oke, paham lagi ya? Paham ya? Jadi kalau pikiran kita itu belum kuat, pengen apa, jadi apa besok itu ya nggak bisa, kita itu disuruh rajin. Sama Pak Rasim itu setelah lulus S2, ada teman yang jadi trainer, jadi motivator. Dia itu kok enak kalau pelatihan. Akhirnya pikiran saya pengen public speakingnya bagus. Akhirnya saya kursus, akhirnya ikut ke Gria Parenting dan lain sebagainya. Maka impian ini harus kuat. Nah ini loh coba kita lihat. Ibarat tubuh, impian seperti ruh. Tubuh kita itu yang menggerakkan itu adalah ruh. Nah kalau kita nggak punya impian, nggak berani menggabungkan impian yang kuat, ya mohon maaf, yang lainnya bergerak, yang lain belajar, ya kita ini akan diam, biasa-biasa saja. Sama, kita kalau mau berangkat ke Malang, persiapannya itu panjang. Tapi kalau hanya kepengen berangkat ke warung ini, apa yang terjadi? Nggak usah persiapan. Sama, saya itu karena tadi pagi berangkat dari UTM, Universitas Trunojoyo Madura, karena nggak ingin terlambat, setelah subuh saya sudah berangkat transit di rumah, tepatnya di Siwalan di Bojanegara, dan berangkat ke sini Jumatan di rumah. Kebetulan yang jadi khotib itu KKN. Biasanya setelah selesai sholat itu hanya baca Fatihah, Al-Ikhlas, terus Al-Mu'awwidhatain itu 7 kali. Nanti ditambahi tasbih, ditambahi tahmid, ditambahi takbir, ditambahi istighfar, ditambahi tahlil. Saya mau berdiri dilihat orang kampung, ini panutan memasak kuat duluan, enggak kok takut terlambat. Jadi setelah selesai tadi saya nyebut, tadi sengaja nyebut agar di tempat ini saya tidak terlambat sesuai. Itu karena saya punya impian untuk datang di tempat ini itu tepat waktu. Impian akan mengarahkan seluruh tindakan dan potensi serta energi kita. Sama, saya ini kalau mau melompat 0,5 meter, gak usah mikir ya.
begini saja selesai. Tapi saya kalau pengen melompat 1,5 meter, bisa jadi saya ke belakang dulu, dicincin begini, nyangkani, baru kemudian melompat. Maka semakin tinggi impian kita, semakin tinggi impian kita, berarti aktivitas kita itu juga akan semakin berkualitas. Oke, saya ingat Pak Muiz ini dulu alumni Universitas Trunojoyo. Saya kenal. Ada kakak kelasnya ekonomi syariah yang sekarang jadi dosen di Palangkaraya. Itu dia masih terus WA saya. WA-nya begini, Pak Asik, tetap alirkan doa untuk saya karena saya sedang menuju impian ke 198. Dan yang lainnya alhamdulillah sudah tercapai. S2 beasiswa INSA sudah selesai, kemudian jadi dosen juga sudah selesai. Impian itu hari ini saya sedang mengejar impian yang ke 198. Berikutnya yang kemarin wisudawan terbaik namanya Abdul Wahab, ekonomi syariah, wisudawan terbaik. Ketika dia di panggung selesai disebutkan itu juga kirim WA ke saya, Pak Asik, di antara impian saya dulu ketika maba, ketika mahasiswa baru juga saya tuliskan yakni wisudawan terbaik, dan ternyata saya dipanggil. Kemarin juga sama, saya pernah update status atau histori di WA minggu kemarin gara-gara pulang di tengah jalan dapat WA itu. Dan sama, orang yang menuliskan impiannya dengan kuat sampai melekat ke pikirannya, maka itu akan menggerakkan dirinya. Sama, kalau kita itu mendengarkan gudang garam adalah rokok, coba dijawab. Jarum adalah rokok. Gudang garam adalah rokok, jarum adalah rokok, ABC adalah kecap, batu baterai. Padahal maksud saya gudang garam itu adalah sebuah tempat yang dipakai nyimpen garam. Jarum alat untuk menjahit. ABC adalah huruf alfabet ABCDEFG. Tapi pikiran kita itu begitu cepat. Nek dengar jarum itu adalah rokok, gudang garam rokok, itu karena sering mendengarkan iklan di televisi. Maka sesuatu impian yang kita tuliskan, kita tempelkan setiap hari kita melihat, itu akan menjadi iklan di kehidupan kita. Saya, istri dan juga anak setiap tahun baru itu mesti menulis iklan untuk diri saya. Contoh 2013 saya itu nulis tulisannya adalah mobil, katakan. Setelah itu dapat mobil Baleno sedan tahun 2000. Enak sudah, nyaman. Tapi namanya mobil lama, kalau dipakai keluar kota itu kadang-kadang masuk angin. Ada saja yang perlu diperbaiki. Setelah itu 2017 awal Januari saya tulis lagi mobil baru dari dealer. Kita tulis gitu. Juli Agustus alhamdulillah ternyata saya dapat mobil dari dealer. 2011 saya nulis dosen PTN, dan 2013 saya itu diterima di Universitas Trunojoyo Madura, termasuk jadi PNS di sana. Salahnya saya memang nggak nulis detail dosen PTN misalnya UNER, salahnya saya. Nah, hari ini tantangannya adalah sambil berdoa, tempat ini saya yakin tempat yang barokah. Tempat yang barokah karena pendirinya dan kiai-kiainya itu setelahnya ke atas itu tinggi. Maka saat ini kita akan memegang pulpen, menuliskan impian kita sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini segera nyata. Dan Anda boleh menuliskan sambil mengingat ini adalah hadiah untuk Tuhan.
Jadi begini ini butuh keberanian. Wah, ini aku nggak nulis loh. Konkret, contohnya begini. Tahun depan saya juara Olimpiade tingkat Lamongan, misalnya. 2 tahun lagi nilai UN tertinggi Jawa Timur, dan besok kuliah di jurusan atau fakultas apa. Pak, pembina kalau ada korban boleh. Saya juga punya kan. Dia ikut masih deh. Pinggirnya print ono waken. Minimal 3. Boleh punya keren. Oke, terima kasih. Sama juga. Jadi silakan sambil menulis, sambil minum. Sambil berdoa. Sambil menulis, bayangkan itu terjadi. Alhamdulillah, tadi saya sempat bertanya salah satu di antara kita itu yang punya harapan kuat seperti ibundanya, dan ibunya adalah seorang dokter. Bismillah, sambil menuliskan, sambil berdoa dalam hatinya. Oke, di atas kasih tulisan namanya siapa, kelas berapa.
Oke, alhamdulillah, terima kasih sudah menuliskan. Sudahkah semua menuliskan? Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Bismillah. Sudah ada? 1 menit lagi. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih. Pastikan semuanya menuliskan. Terima kasih. Saatnya kita mendengarkan adzan.
Saatnya kita kembali ke posisi duduk dan kita akan lihat kekuatan dari yang namanya tulisan. Boleh lihat ke depan. Thank you.